kesehatan mental untuk ibu hamil. Saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk mengingat ketika kita dalam kondisi atau dalam posisi hamil. Arti masing-masing kita kan pernah mengalami kehamilan, dan coba ingat diri masing-masing. Kira-kira apa perasaan yang dialami? Perasaan yang dialami selama masa kehamilan yang kurang lebih 9 bulan. Masing-masing pribadi kita coba mengingat itu, lalu kemudian ingatannya itu nanti dituangkan dalam bentuk tulisan di secari kertas yang sudah dibagikan tadi. Ya. Perasaan senang. Silakan dituliskan di kertas yang tersedia. Nah, bacakan dulu jawaban. Kira-kira tuh ibu ya. Ya. Coba start dari sini dulu. Perasaan apa? Perasaan apa tadi yang dirasakan selama masa kehamilan? Perasaan senang. Senang. Kelahiran anak. Perasaan susah. Kekurangan. Oke. Kondisi baik tidak stabil. Oke. Baik tidak stabil. Nah, sekarang kertasnya itu tempel dulu. Oke. Oh. Ada jawabannya ini, ada perasaan senang dan sedih, senang dan sedih berarti di antara. Nah, oke. Nah, mungkin ada yang lain tadi, jawaban yang lain? Ya, baca. Perasaan positifnya, perasaannya senang. Sedangkan perasaan negatifnya, kewalahan, kekurangan uang di saat persalinan. Oke. Ya, saya minta jawabannya itu ditempelkan di sini. Nah, mungkin tadi ada jawaban lain? Ada. Ya. Boleh dibacakan? Kalau perasaan positifnya perasaan senang, bangga dengan kelahiran atau kedatangan seorang anak. Perasaan sedihnya negatif, memikirkan saat melahirkan, khawatir antara hidup dan mati. Oke, jawabannya. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Perasaannya tadi dari yang anggap saya di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Di kelompok 1 tadi ada jawaban ibu-ibu tadi, dukungan mental ibu hamil, perasaan senang kelahiran anak. Kira-kira bentuk perasaan senangnya seperti apa? Melahirkan dengan anak. Oke, melahirkan dengan normal. Ekspresi senang, ekspresi senangnya seperti apa? Apakah ketawa, tersenyum, atau seperti apa? Seperti itu, tertawa, tersenyum dengan dengan anggota keluarga, bangga, kemudian merasa bahagia, perasaan bahagia, ya. Lalu kemudian yang kedua perasaan susah, karena misalnya kondisi keuangan yang tidak stabil. Nah, itu juga akan mempengaruhi mental dari si ibu hamil. Kira-kira bentuk ekspresi susahnya seperti apa? Apakah marah-marah dengan suami? Menangis. Menangis. Oke, menangis. Itu ada ekspresi negatif ya, perasaan negatif yang muncul selama masa kehamilan karena kondisi keuangan kondisi keuangan yang tidak baik. Artinya masih memikirkan tentang proses persalinan, apakah kondisi keuangannya stabil atau seperti apa. Nah, itu perasaan negatif. Kemudian
Ibu Elizabeth tadi perasaan positifnya itu merasa senang. Nah, sekarang pertanyaannya, ekspresi senangnya seperti apa? Ketawa? Atau seperti apa, tersenyum? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sudah ramah. Betul, betul. Iya, ramah terhadap orang lain, ramah juga terhadap anak-anak, atau ramah juga terhadap keluarga-keluarga terdekat, orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi. Kemudian juga perasaan negatifnya juga muncul di sini. Perasaan negatif kewalahan ketika kekurangan uang di saat persalinan. Itu perasaan negatif. Perasaan negatif yang muncul selama masa kehamilan. Apakah saya punya uang nanti ketika saat melahirkan? Itu ada kekhawatiran tersendiri kan, kondisi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ibu yang ketiga tadi, perasaan senang, bangga dengan kelahiran atau kedatangan seorang anak. Luar biasa. Luar biasa yang seperti ini apabila ini adalah kelahiran anak pertama. Seperti itu. Kita merasa senang dan bangga ketika ada bangga akan menanti kehadiran anak pertama. Nah, ekspresi senangnya kurang lebih seperti apa? Merasa bahagia? Oh, berdoa. Ekspresinya dalam bentuk berdoa, bersyukur gitu ya, bersyukur kepada Tuhan karena sedang menanti kelahiran dari anak pertama. Kemudian perasaan sedihnya, memikirkan saat melahirkan, khawatir antara hidup dan mati. Ini memang situasi dilematis yang dihadapi oleh hampir semua ibu di dunia. Hampir semua ibu di dunia, hidup dan mati. Ini memang keadaan yang tidak bisa dihindari, Dan ini tantangan tersendiri. Maka upayanya tentu melalui pendekatan medis, pendekatan secara medis atau secara kesehatan. Baik, terima kasih untuk semua jawaban dari ibu-ibu dan mari kita tepuk tangan untuk semua jawaban. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melangkah ke bagian berikut dari diskusi kita ini. Mari kita membentuk sebuah lingkaran kecil dan dibagi dalam dua kelompok. Sesuai dengan jumlah kita bagi dalam dua kelompok. Oke. Baik. Anggap saja ini kelompok 1 tentang Mondo, kemudian tetapi untuk kelompok 2 kelompok 2. Nah, kelompok 1 pertanyaannya begini. Kelompok 1. Bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif. Ya. Lalu kemudian setelah itu jawabannya, lalu kemudian dukungan apa yang diperlukan? Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman? Merasa aman dan nyaman. Nah, itu pertanyaan untuk kelompok 1. Sekarang pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2, bagaimana mengetahui ibu hamil
yang sedang mengalami perasaan negatif. Yang sedang mengalami perasaan negatif. Yang sedang Perasaan negatif. perasaan Sedang mengalami perasaan negatif. negatif. Oke, kemudian dukungan apa yang diperlukan? Dukungan apa yang diperlukan? Agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Setelah itu tadi didiskusikan terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok tadi untuk bacakan hasil diskusinya. Kelompok saya persilakan untuk kelompok 1 dulu. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif? Jawabannya, nomor 1, kebahagiaannya dilihat dari ekspresi wajahnya. Oke, bagian dari ekspresi wajah. Oke, lanjut. Nomor 2, pertanyaannya, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman? Jawabannya, nomor 2, memberikan semangat dengan hal-hal yang positif, dan yang paling penting itu dengan dukungan doa. Memberikan hal-hal Memberikan semangat dengan hal-hal yang positif semangat ya. dan dukungan doa. Ini tadi yang perasaan positif ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Mari kita tepuk tangan. Tepuk salut ya. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Kelompok 1. Kelompok 1. Salut. Oke. Kemudian untuk jawaban dari kelompok 2 sekarang, silakan dibacakan perwakilannya. Pertanyaan pertama, jengkel terhadap orang lain, marah-marah dengan orang lain. Pertama jengkel ya. Pertama, jengkel terhadap orang lain. Jengkel terhadap orang lain. Oke, terus yang kedua, Marah-marah dengan orang lain. marah dengan orang lain. Rasa marah, oke. Lanjut yang ketiga, Sering bertemu dengan tetangga. sering bertamu. Iya, sering bertemu. Bertamu dengan tetangga. Dengan tetangga. Ke tetangga maksudnya, oke. Keempat, beri nasihat. 4, nasihat. Beri nasihat agar tidak banyak pikiran. Nasihat agar tidak banyak pikiran. Nah, ini tadi bentuk dukungan yang kurang lebih ya. Yang kedua ini sering bertamu dengan tetangga. Maksudnya bertamunya maksudnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk bertukar pikiran, betul, curhat gitu ya. Curhat, saling berbagi ke tetangga yang pernah mengalami kehamilan misalnya. Curhat, betul. Kemudian yang ketiga, apa yang berikutnya, dukungan berikutnya ini adalah meminta nasihat. Meminta nasihat tentunya tidak dari sembarang orang gitu ya. Tentu dari pihak-pihak yang ya, kompeten lah kurang lebih, atau dari sesama ibu-ibu yang pernah mengalami kehamilan. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Tepuk hebat sekarang, tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat.
Kelompok 2. Hebat, hebat, hebat. Ibu hamil akan mengalami berbagai macam situasi gitu ya, berbagai macam perasaan, baik itu perasaan senang, perasaan jengkel, juga perasaan semangat, tertekan, khawatir misalnya, ada juga yang marah-marah baik terhadap siapa saja di sekitarnya, dan itu adalah perasaan yang sangat wajar dialami oleh seorang ibu hamil. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dukungan dari keluarga dan lingkungan terhadap si ibu hamil. Dukungannya itu bisa berupa tadi seperti yang disampaikan adalah curhat, kemudian memberi apresiasi misalnya seperti dalam hadis tadi, memberikan semangat kepada ibu hamil, memberikan semangat, kemudian memberikan doa atau menyampaikan doa supaya proses kelahirannya itu bisa selamat, juga janin yang dikandungnya itu bisa dalam keadaan sehat. Itu dibentuk dukungan dari orang-orang di sekitar atau keluarga terdekat maupun lingkungan yang ada di sekitar kita atau sekitar ibu hamil. Kemudian yang berikutnya tadi, cara untuk meredam perasaan negatif tadi ya, tadi yang merasa jengkel terhadap orang lain misalnya, kemudian ada juga yang marah-marah baik terhadap suami, mungkin juga terhadap kakak dari si bayi tadi, kalau misalnya itu kelahiran anak yang kedua atau ketiga misalnya, atau juga marah terhadap suami misalnya, karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan gizi dari si ibu hamil. Itu sangat manusiawi sekali. Baik, terima kasih untuk semua jawaban dari ibu-ibu tadi, sehingga keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian mengungkapkan ide dan juga pengalaman tadi. Nah, bentuknya tadi ada curhat, kemudian tadi ngobrol misalnya, diskusi. Nah, maksudnya ke tetangga tadi itu mungkin untuk saling berbagi itu. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Lalu kemudian saya mengajak ibu-ibu untuk membuat rencana atau istilahnya itu tabel janji diri. Kira-kira apa yang mau dilakukan nanti sampai di rumah ketika mendengarkan materi. Sudah mendengarkan materi. Apa yang mau dilakukan di rumah, lalu kemudian nanti jawaban itu nanti akan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Silakan dituliskan dalam kertas yang tersedia. Tabel janji diri. Sekarang ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan perawatan ibu hamil, maka nantinya ibu-ibu bisa menghubungi misalnya petugas kesejahteraan sosial, petugas pendamping misalnya, untuk nanti kemudian dihubungkan dengan petugas medis yang ada, kebidan yang ada, petugas kesehatan yang ada. Ketika misalnya proses persalinan atau masa kehamilannya itu, selama masa kehamilan maksud saya, itu nanti dilanjutkan kepada petugas kesehatan yang ada. Nah, demikian pertemuan kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua. Salam hangat kami dari pendamping BK, lalu kemudian sampaikan salam untuk keluarga sekitar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.